Pada awalnya saya sangat terobsesi dengan bagaimana bisa mengembangkan sebuah pendidikan tinggi yang mana lembaga tersebut bisa menjadi solusi bagi segala permasalahan yang ditemukan di pesantren kita dari level SMP dan SMA. Karena yang saya pahami dari Profesor Naqwib Alatas bahwasanya untuk memotong problematika pendidikan yang kita temui dimanapun, itu harus dimulai dengan bagaimana kita bisa melahirkan pendidik-pendidik yang memiliki jiwa yang baik, yang memiliki visi tentang kebenaran yang benar, dan kalau dalam istilah Profesor Naqwib Alatas dikatakan kita ingin mencetak manusia yang beradab, yang memiliki adab yang benar terhadap Tuhannya, terhadap Rasulnya, terhadap agamanya, terhadap sesama manusia, dan yang lain sebagainya. Maka sejak awal ketika pesantren ini merintis pendidikan tinggi, saya selalu berada di dalamnya dan menjadi volunteer bagi perkembangan perguruan tinggi tersebut. Dimulai pada tahun 2010 misalnya ketika pesantren kita menggagas pendidikan tinggi yang bisa menjadi fasilitator bagi guru-guru pengabdian yang menyelesaikan pendidikannya pada level menengah. Maka tanpa ada yang meminta, saya sejak awal membangun perguruan tinggi tersebut dengan senang hati, bekerja sama dengan beberapa lembaga pendidikan untuk mengembangkan pendidikan tinggi di lingkungan Pondok Pesantren Darul Ummah Dakwah. Begitupun kita tahun 2016 misalnya, pesantren mengazamkan kembali untuk bisa membuka perguruan tinggi secara mandiri, maka tanpa diminta oleh siapapun saya mengeluarkan seluruh tenaga untuk bisa mewujudkan cita-cita yang telah dicanangkan semenjak tahun 2010 dan alhamdulillah pada tahun 2019 ini kita telah mendapatkan keputusan dari Kementerian Agama untuk bisa membuka sebuah pendidikan tinggi keislaman yang berbasis pesantren di lingkungan pondok pesantren kita. Dan menjadi sebuah kebahagiaan bagi saya ketika diberikan kesempatan untuk bisa mengelola terutama aspek akademik dari perguruan tinggi ini, sehingga saya yakin dengan apa yang kita sudah pelajari dari mengembangkan SMP SMA, maka perguruan tinggi pun bisa maju, melesat, mengembangkan dan memberikan kontribusi bagi pengembangan manusia dan perbaikan bangsa ini. Namun apa daya, beberapa waktu lalu pimpinan pesantren memberikan amanah bagi saya untuk bisa mengembangkan, meneruskan estafeta perjuangan para pendahulu kita di level sekolah menengah dengan menjadi secara formal menjadi kepala sekolah di lembaga tersebut. Tentunya ini merupakan hal yang tidak pernah saya impikan sebelumnya, hal yang tidak pernah saya imajinasikan terkait hal ini. Dan pada awalnya saya berpikir bahwasanya amanah ini tidak akan berimplikasi banyak karena atau tidak akan memberikan tantangan yang terlalu tinggi bagi saya karena memang jenjang pendidikan di SMA ini sudah established, beda dengan misalnya di perguruan tinggi yang memang memerlukan inovasi, memerlukan perjuangan yang lebih dalam. Nah, maka di SMA ini kita sudah ada wujudnya seperti apa. Namun ketika saya mempelajari, melaksanakan apa yang telah dititahkan oleh para pimpinan untuk meneruskan perjuangan di
pendidikan menengah, saya berpikir justru banyak sekali tantangan yang bisa saya hadapi, yang bisa saya jawab, amalan baik, amal jariah yang bisa saya lakukan. Salah satunya adalah dengan bagaimana sekolah kita bisa naik kelas. Tidak hanya menjadi lembaga pendidikan atau SMA yang memiliki jumlah kuantitatif yang paling banyak di kota Tasikmalaya, akan tetapi bagaimana satu, alumni sekolah ini bisa terserap di berbagai macam perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri, swasta, ikatan dinas maupun luar negeri. Dan yang paling penting, sesuai dengan apa yang diamatkan oleh pimpinan pesantren, bahwasanya bagaimana alumni kita bisa memiliki jiwa, bisa memiliki mental untuk mendirikan pesantren yang lain. Nah, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya. Jadi bagaimana pesantren ini, alumni pesantren kita bisa memiliki jiwa atau kompetensi yang diamanatkan oleh 3 sintesa kurikulum, sehingga semuanya bisa terserap dengan baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, prestasi-prestasi sekolah-sekolah kita atau anak-anak kita tidak hanya berkutat pada level regional atau lokal, akan tapi sangat baik apabila kita mulai menjajaki perlombaan-perlombaan level nasional dan level internasional, sehingga mereka bisa berkontribusi lebih baik, mereka bisa membawa nama baik pondok mereka, dan yang paling penting adalah mereka bisa mengembangkan potensi-potensi mereka sehingga bisa berkontribusi lebih bagi umat. Nah, ini yang menjadi pikiran bagi saya, bahwasanya penugasan ini tidak kalah menantangnya dengan penugasan yang ada di pendidikan tinggi. Maka saya sangat bersyukur dengan jalan hidup ini, dan saya akan kejawantahkan syukur saya ini menjadi sebuah aksi-aksi nyata dalam memberikan yang terbaik bagi pengembangan pondok ini. Demikian catatan syukur saya hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.